bersama saya Tomo dari Jawa Arcer, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini saya mau berbagi atau mengenalkan olahraga jemparingan atau tradisi target saya Mataraman. Untuk pengenalan ini yang saya tahu dari senior-senior dulu waktu masih saya kecil, kadang saya tanya gitu, ini apa toh mbah, kok bentuknya pakai kayu gini, ini cengkolak atau ini cengkolak yang fungsinya buat pegangan dalam waktu memanah dan juga untuk rekatan dari kedua belah sayap. Nah, yang saya tahu sih cengkolak itu bahasa Guyone gini, jika gucengi kenceng, ojo sampai oblak atau dipegang erat, jangan sampai goyang. Itu yang saya tahu dari senior-senior yang sempat saya tanya. Yang kedua, ini tali busur atau bahasa panahannya string. Kalau bahasa Jawa dulu yang saya tahu juga dari dongeng dan juga gojekan tentang filosofi, kendeng itu artinya kerean kanggo mandeng atau tarikan untuk membidik sasaran. Itu filosofi yang saya tahu dari waktu saya kecil hingga dewasa, sebelum saya malah belum kenal panahan gitu. Oke, untuk busur tradisi ini saya biasa menggunakan ukuran setinggi badan, atau kebetulan tinggi badannya adalah 165 dan busur ini bisa flat 165 cm dengan keadaan belum dikaitkan ujung sama ujung. Untuk mengaitkan begini kalau untuk mau memulai panah. Kita tarik dulu untuk pemasan, karena bambu juga butuh kelenturan, butuh adaptasi setelah sebelumnya istirahat. Dan fungsinya juga kita akan mengetahui bahwa busur kita ini siap atau enggak. Kita cobain, kita tarik dengan batas tarikan standar kita, itu enggak berlebihan, ya enggak terlalu kurang dalam menariknya. Untuk ukuran Windows atau bahasanya Jawa, saya juga tetap menggunakan ukuran standar, yaitu tidak lebih dari 3 cm. Jadi kebetulan ini saya pakai ukuran 4. Kalau untuk mengukur rollingnya biasanya gini, saya menggunakan jarak string dengan handle, saya menggunakan ilmu Titan. Jadi kalau bahasa Jawanya, biasanya kalau para pengrajin panah, dia akan memberikan corak di deter di anak panah ini. Biasanya saya ambil di batas warna yang terakhir untuk standar saya. Tapi kalau untuk kayak gini sih bisa masing-masing dengan pilihan masing-masing. Ada yang menggunakan sentimeter, ada yang menggunakan besmil, ada juga dengan besmil Jawa, yaitu pakai kayak gini. Oke, untuk elo atau anak panah, saya menggunakan ukuran 68 cm karena kebetulan tak saya juga agak pendek, jadi nggak full draw gitu. Kadang saya malah potongin ke ukuran 65. Di sini saya menggunakan bahan bambu engkel, bukan gaplok, asli dari bilah bambu kita bikin kaji. Waktu pembelian atau waktu kita dapat ini, minimal saya dalam sehari dulunya saya menggosok supaya untuk mematikan serat dan membuat bisa tegak lurus.
Jadi ini kisaran udah berapa tahun ya? Udah 14 tahun mungkin, 13 tahun. Karena ini masih, alhamdulillah masih bagus, masih lempeng, nggak ada tabu. Kita menggunakan koin atau bahasa Jawanya dalam panah itu bedor. Kita memakai bahan besi baja. Untuk bulu standar sama seperti lain, nok juga sama juga. Oke, demikian. Lanjutnya kita berbagi tips. Oh ya, berbagi tips untuk tempat duduk, alas duduk. Saya juga menggunakan alas duduk seperti ini, kayu atau bisa pakai bahan yang lain. Yang penting saya tetap komitmen dengan ukuran 2,5 cm. Kalau untuk lebar panjang biasa, kita tergantung postur kita. Untuk teknik, saya biasa menggunakan untuk membidik. Bidikan saya menggunakan ini P. Jadi kira-kira kemiringan busur 60 derajat berbentuk kayak gini. Nanti kita passing di sasaran. Jadi umpama sasaran di sini, jadi kita tarik sini. Ini poin kita atau bedor kita. Pas, jadi kita gini. Atau mungkin kalau pas jaraknya mungkin lebih dekat, kita ambil bawahnya. Jadi di atas gambar, di bawah gambar. Bidikan kita, ujung anak panah ini di bawah gambar sasaran atau dasar yang mau dituju. Seperti ini, kita menggunakan 3 jari. Fungsi utama yang paling utama saya menggunakan 2 jari. Yang 1 jari telunjuk cuma untuk menahan supaya string itu tetap stabil. Seperti ini kira-kira. Jadi dengan ukuran busur setinggi badan dan dengan tempat duduk yang standar 2,5 cm, apabila kita menggunakan metode memanah dengan 60 kemiringan busur 60 derajat, sampai detik ini saya belum pernah busur saya kena ke lantai atau ke tanah. Jadi masih kondisi aman. Demikian tips dari saya. Oke, lanjut lagi ke tips-tips berikutnya. Salam hormat dari saya, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Java Archer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.